Selamat siang teman-teman, kali ini saya mau membagikan semua info terkini, terupdate, dan ringkasannya itu semua tentang dunia prakerja. Jadi buat teman-teman yang belum masuk untuk mendaftar prakerja ya, silahkan teman-teman untuk mendaftar ya. Nanti saya kasih bagaimana sih triknya biar kalian daftar prakerjanya itu lolos. Sebelum lanjut ya, saya sarankan teman-teman untuk mendukung channel YouTube saya ya dengan cara like, komen, dan subscribe pastinya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya, biar Allah yang membalas kebaikan teman-teman. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari kami. Terima kasih ya teman-teman. Nah, dalam kartu prakerja ini ya, mungkin gelombang keempat ini belum dibuka ya, karena masih ada gelombang 4 hingga gelombang ke-30, karena pemerintah merencanakan untuk membuat kartu prakerja ini sampai ke gelombang ke-30. Jadi masih sangat panjang kan, bukan kesempatan kalian itu untuk mendapatkan kartu prakerja teman-teman. Jadi mungkin memang dari gelombang 1 hingga ke-3 kalian selalu gagal, tetapi masih ada kesempatan yang sangat panjang yang disediakan oleh pemerintah untuk kalian mendaftar kartu prakerja ya teman-teman. Gelombang 4 sampai ke-30. Banyak banget kan teman-teman, itu adalah kesempatan yang terbuka lebar untuk kalian mencoba ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, pantengin terus akun prakerjanya dan simak terus, siapa tahu gelombang keempat itu sudah akan segera dibuka ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang memang belum mempunyai akun prakerja, kali ini saya akan mengupas dari awal ya, dari bagaimana caranya membuat akun prakerja, apa saja yang harus dipersiapkan hingga kita mendapatkan insentif sebesar 600.000 ya teman-teman. Yang belum daftar, cocok banget kalian simak terus video ini ya. Nanti kalian punya trik biar kalian itu secepatnya bisa lolos untuk mendapatkan kartu prakerja. Nah, yang pertama yang harus kalian siapkan nih sebelum gelombang 4 dibuka. Jadi yang pertama yang harus kalian siapkan itu kalian membuat akun prakerja. Akun prakerja itu berisi tentang email dan password. Email dan password diharapkan yang masih aktif, dan passwordnya itu saya sarankan ya agar kalian itu tidak terkendala untuk memverifikasinya di email ya. Sebaiknya kalian itu membuat password yang ada kombinasinya antara angka dan huruf ya teman-teman. Kalau misalnya di emailnya kalian itu belum ada kombinasi antara angka dan huruf, saya sarankan untuk membuat email baru ya, biar kalian tuh tidak terkendala di verifikasinya. Nah, itu yang pertama ya yang harus kalian lakukan sekarang sebelum gelombang 4 itu dibuka, dan sebelum kalian itu nanti mendaftar ke gelombang keempat. Itulah sekarang persiapannya, kalian membuat akun dulu, akun prakerja atau email dulu gitu ya. Emailnya gimana? Yang tadi saya sebutkan, emailnya itu kalau bisa passwordnya itu ada angka dan ada kombinasi angka dan huruf. Nah, yang kedua yang harus kalian lakukan ya, kalian foto selfie dengan KTP dan foto KTP. Nah, ini juga harus kalian sesuaikan ukurannya dengan yang diminta oleh prakerja. Biasanya itu 2 MB ya, 2 MB itu yang diminta ukurannya. Nah, kalau misalnya kapasitasnya itu lebih dari ukuran yang ditentukan oleh prakerja, nanti takutnya kalian akan gagal uploadnya, karena kita yakin banyak sekali orang yang menginginkan mengikuti mendaftar kartu prakerja ini ya. Jadi pastinya ketika nanti dibuka pasti banyak sekali yang mengakses, dan pasti nanti takutnya error, dan akhirnya kita karena kelamaan kita gagal upload foto selfie. Nah, maka itu akan menghabiskan waktu kita di situ dan mengulang lagi, dan akhirnya untuk ke tahapan selanjutnya kita gelombangnya sudah penuh ataupun terlambat gitu ya teman-teman. Siapkan email, akunnya, dan KTP sedari sekarang ini kalau kalian mau dan niat untuk daftar kartu prakerja ya teman-teman. Terus juga perlu diingat ya teman-teman, untuk fotonya kalian juga harus pandai mengatur ya, jangan terlalu cerah, jangan juga terlalu gelap. Jadi karena ini sistemnya nanti pemerintah itu menggunakan sistem lolos atau enggaknya itu pakai sistem ya. Jadi kalau bisa jangan terlalu terang, jangan terlalu gelap. Jadi supaya sistem itu bisa membaca foto KTP dan pas waktu kalian selfie itu bisa sinkron ya. Jadi juga kalian jangan menggunakan aksesoris waktu foto selfie-nya seperti topi atau seperti kacamata gitu. Jadi kalau bisa semirip mungkin dengan foto di KTP ya teman-teman. Nah, setelah kalian nanti mengisi dan melengkapi data diri, biasanya kan dua tadi tuh yang bermasalah lama gitu ya. Nah, setelah itu kalian nanti baru melakukan ujian. Ujian itu ada waktunya ya, dan soalnya itu saya
rasa sudah banyak sekali teman-teman yang membuat, youtuber yang lain itu membuat kisi-kisi soal-soal kartu prakerja gitu ya, banyak sekali yang membuat. Nah tapi perlu catatan ya teman-teman, karena si pemerintah ini juga punya banyak sekali stokan soal gitu. Jadi ketika kita ketika kita menghafalkan atau screenshot, nge-save soal yang sudah ada ada yang tersebar luas di YouTube, maka pemerintah juga punya peluangnya untuk memberikan soal yang tidak sama ya. Jadi kalian belajar saja tentang skema-skema apa saja sih kira-kira yang ditanyakan gitu ya. Jadi saya rasa semuanya bisa kok, nggak perlu kita dengan kisi-kisi gitu. Saya yakin kita bisa kalau misalnya kita baca soalnya dengan baik-baik, dan juga nanti kita pasti akan menjawabnya gitu ya, karena itu sebenarnya soalnya sangat mudah sekali teman-teman. Saya yakin teman-teman pasti bisa. Nah setelah kalian sudah selesai mengerjakan soal, baru kalian ada tahapan untuk gabung ke gelombang berapa. Ini yang akan dibuka ini gelombang keempat ya teman-teman. Memang untuk daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, terus Jakarta, Sulawesi, memang itu kita harus ekstra ya untuk mendaftar kartu prakerja di wilayah itu, karena mungkin yang minat itu cukup banyak, jadi kesempatan untuk bergabungnya juga terbatas, dan juga jadi kita tuh ketika misalnya sudah ada teman-teman saya sudah bergabung dari gelombang 1, 2, dan 3, karena saya dari Jawa Tengah ya, makanya masih belum bisa lolos. Nah semoga saja teman-teman yang belum lolos di tahap 1, 2, 3 bisa lolos dan bisa segera lolos di tahap 4 sampai ke 30 ya. Masih sangat panjang kesempatan teman-teman untuk mendapatkan kartu prakerja ya teman-teman. Itu durasi waktunya ya teman-teman. Memang untuk mendaftarkan kartu prakerja hingga mendapatkan insentif itu cukup lama, dan buat teman-teman yang memang saya sarankan juga untuk mendaftar kartu prakerja ini memerlukan kesabaran, karena kita bukan bermain dengan kita bermain juga dengan sistem, dan mungkin kadang sistemnya error atau penuh, dan juga bukan 1-2 yang mendaftar. Jadi kita harus benar-benar sabar gitu. Kadang jadwal yang sudah ditentukan itu tidak sesuai dengan kenyataannya gitu. Lebih sering seperti itu sih kalau menurut saya. Nah saya mendaftarkan kartu prakerja itu pada tanggal 13 April 2020. Nah setelah itu memang pemerintah itu menjadwalkan penutupan itu dari hari Senin dibuka, penutupan hari Kamis, dan pengumuman hari Jumat. Tetapi hari itu pas gelombang pertama itu agak molor. Jadi saya baru bisa mengakses dan membuka, ternyata saya lolos itu pada hari Sabtu. Nah tapi sempat error lagi, dan saya tuh baru bisa membaca ternyata saya tuh lolos itu tanggal 18 pengumumannya ya. Nah 18 itu, dari 18 berarti dari tanggal 12 sampai 18 itu ada jeda. Ya mungkin membutuhkan waktu juga ya untuk mensinkronkan antara data-data kita dengan KTP gitu kan, karena pemerintah itu menggunakan sistem ya untuk menentukan lolos atau tidaknya kita mendapatkan kartu prakerja itu menggunakan sistem gitu ya. Jadi kita harus bersabar lagi. Nah dari tanggal 18 itu saya dinyatakan lolos, dan setelah itu biasanya kalau kita lolos kita harus membeli pelatihan di mitra pelatihan platform yang tersedia di kartu prakerja itu sangat banyak. Di antaranya ada Tokopedia, ada Sekolahku, dan ada juga Skill Academy, ada juga banyak sekali lah pokoknya. Di situ ada 10 atau kalau nggak salah ya ada 10 gitu. Jadi terserah kita mau memilih yang mana gitu. Nah juga dari situ, tapi ternyata setelah saya dinyatakan lolos, saya tuh belum menerima saldo. Jadi otomatis tidak bisa membeli pelatihan dong. Dari tanggal 18 pengumuman ya, saya baru menerima saldo itu tanggal 23 April. Jadi 18, 23 ya, berarti 5 hari lagi ya. 5 hari saya menunggu lagi. Jadi baru bisa membeli paket pelatihan itu tanggal 23 April. Nah dari tanggal 23 April itu saya langsung ngebut membeli pelatihan apa saja yang harus saya dapati, dan juga saya harus selesaikan juga. Itu saya menyelesaikannya itu tanggal 26. Dari tanggal 23 April itu saya menyelesaikan kelas itu semuanya 1 juta langsung ya. Saya menggunakan Skill Academy, saya memilih paket combo yaitu selesai tanggal 26 April. Jadi dari tanggal 26 April itu otomatis kan saya sudah mendapat sertifikat tuh dari mitra pelatihan, tapi ternyata pas waktu dicek di akun prakerja saya itu belum muncul teman-teman. Jadi otomatis saya tidak bisa mendapatkan insentif secepatnya gitu ya. Jadi ditunggu lagi dan dan sertifikat baru muncul itu. Nah sertifikat baru muncul itu tanggal 30 April 2020.
Nah, otomatis saya sudah bisa mendapatkan insentif ya. Alurnya tuh seperti itu. Nah, tetapi karena dari mitra pelatihan ke pengelola akun prakerja ini juga harus membutuhkan waktu verifikasi data gitu ya. Apakah ini benar orangnya, apakah namanya sama. Pokoknya ada verifikasi data dan membutuhkan waktu yang katanya 7 hari kerja gitu ya. Nah, terus setelah itu saya mendapatkan jadwal insentif pada tanggal 5 Mei. Nah, dari jadwal insentif pemerintah sudah memberikan, berarti saya sudah ada lampu hijau lah ya, lampu hijau gitu, udah cair ya dari pemerintah. Tetapi pemerintah juga dengan bekerja sama dengan e-wallet itu juga dia membutuhkan verifikasi, apalagi e-wallet itu masih e-wallet yang biasa, bukan e-wallet premium. Nah, di sini juga membutuhkan verifikasi sebanyak 7 hari kerja. Tapi pada kenyataannya saya mendapatkan keterangan di akun prakerja saya berhasil itu pada tanggal, tadi jadwal insentifnya 5 Mei, berhasilnya itu pada tanggal 12 Mei. Nah, tetapi sudah berhasil nih di akun prakerja saya. Tetapi saya mengecek akun OVO saya sudah premium ya. Terus juga menggunakan nama saya pribadi, OVO-nya milik saya dan sesuai dengan nomor yang digunakan untuk mendaftar akun prakerja. Nah, itu belum terisi teman-teman, dan ternyata kita harus menunggu lagi sebanyak 1 kali 24 jam. Dan alhamdulillah tanggal 13 Mei ya, baru saja saya dapat insentifnya gitu, sebesar 600.000. Nah, kurang lebih ya waktu habis saya dari proses pendaftaran hingga mendapatkan insentif itu sebanyak 1 bulan ya. Tadi daftarnya tanggal 13 April 2020 dan dapat insentifnya itu 13 Mei 2020. Tapi teman-teman tenang saja, saya kan gelombang pertama ya. Nah, saya mendapatkan informasi gelombang kedua, gelombang ketiga itu lebih cepat loh penanganannya daripada saya yang gelombang pertama. Jadi jangan takut ya untuk kok lama banget prosesnya gitu. Nah, coba dulu gitu ya, hadapi dan sabar menunggu. Pasti nanti pemerintah tiap bulannya gitu, tiap gelombang akan ada evaluasi. Oh, kemarin yang salah tuh bagian ini, oh yang kurang di bagian ini. Pasti mereka akan mengadakan evaluasi lah. Jadi kuncinya yaitu mau berusaha, mau nunggu, mau cari informasi gitu ya. Jadi tapi ya yang perlu kalian tahu, banyak sekali manfaat yang saya dapati setelah saya mengikuti kartu prakerja ini. Saya memilih pelatihan yang sesuai dengan minat bakat saya, dan pastinya memang sih belum terlihat jelas ya real ke usaha saya, tetapi seenggaknya saya punya ilmu baru yang akan saya aplikasikan ke usaha saya ke depannya. Nah, buat teman-teman nih yang punya usaha, silahkan deh, nggak ada salahnya ikut pelatihan prakerja ini gitu, pasti dijamin kalian bisa menambah ilmu kalian loh ya. Jadi ayo yang belum daftar kartu prakerja silahkan daftar, nggak ada ruginya. Memang lama, tetapi ketika kita di rumah saja kenapa tidak. Kemarin juga ya teman-teman ada yang masuk menanyakan ke saya, Kak, kalau kira-kira kan insentifnya sudah keluar 600.000, nah uang surveinya kapan ya Kak kira-kira keluarnya? Nah, yang 50.000 ya, uang survei yang 50.000 itu kapan kira-kira keluarnya? Nah, kalau menurut saya pribadi ya, survei itu kan diberikan 3 kali sebesar 50.000. Kalau dikali 3 jadi totalnya 150.000. Nah, saya rasa itu akan diberikan di selang waktu antara insentif pertama yang diberikan dengan insentif kedua. Jadi kalau misalnya saya dijadwalkan insentif pertama itu mendapatkan tanggal 5 Mei dan yang kedua itu tanggal 6 Juni. Nah, mungkin surveinya itu di kisaran itu akhir Mei atau enggak sebelum insentif kedua dikeluarkan. Itu kalau menurut saya sih seperti itu, kan ini 3 kali pasti dia berada di sela-sela insentifnya gitu. Jadi ditunggu saja teman-teman untuk kejelasannya seperti apa. Saya yakin pemerintah untuk menangani prakerja ini ada niatan, ada usaha dari pemerintah untuk adanya pembaharuan, perbaikan, evaluasi. Pasti itu ada gunanya evaluasi itu untuk perbaikan sistem ke depannya. Apalagi yang ini yang direncanakan sampai ke 30 gelombang. Pastinya kan masa iya dari gelombang 1, 2, 3 durasi waktunya sama. Yang jelas itu saya membutuhkan waktu 1 bulan, itu waktu yang maksimal mungkin ya, karena teman-teman gelombang kedua, gelombang ketiga juga sudah banyak yang mendapatkan insentif ya. Itu saja ya teman-teman, semoga tips dari saya ini bisa membantu teman-teman untuk lolos ya di prakerja, untuk mendapatkan kartu prakerja. Jadi kuncinya 1, tetap berusaha ya, dan menunggu, bersabar. Itu 2 ya pastinya, berusaha dan sabar. Itu ya, kalau kalian sudah punya itu, saya yakin kalian bakal lolos untuk mendapatkan kartu prakerja yang akan bermanfaat untuk kalian di masa yang akan datang.
masa sekarang juga boleh, tapi yang jelas sekarang dan yang akan datang saya perbaharui. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video saya. See you.